Jumpa lagi di Midweek kali ini. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Sungguh luar biasa berkat-Mu Tuhan. Dari pagi hingga sekarang Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kini sebentar kami luangkan waktu kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyanyikan pujian-pujian dan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan amin. Sama yang siap ya, nyalakan api. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus kemenangan, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Biarkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh, keajaiban terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh keajaiban terjadi, keajaiban terjadi. Oke, seru kan pasti? Habis ini kita siapkan diri untuk menyembah Tuhan dan siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Yes, Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu semuanya Tuhan. Karena anugerah-Mu hari
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Pengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
firman-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan atas hari ini, atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Kini sejenak biarkan kami mengerti Tuhan surat cinta-Mu Tuhan, biarkan kami mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami semua Tuhan. Berkati telinga kami Tuhan untuk mendengar, berkati kami untuk mengerti Tuhan supaya pesan-Mu itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami sungguh terima kasih dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, untuk mendengarkan firman dari hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo guys, kembali lagi bersama saya dan teman baru saya, Jason di sini. Woi Jason, gimana kabarnya Jason hari ini? Baik dong. Oke, tadi setelah kita memuji Tuhan, bersenang-senang, sama Om juga udah bersenang-senang, saatnya kita membedah firman hari ini. Sekali. Nah, kita hari ini akan membedah hidden gem pada ayat-ayat. Nah, Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran ya. temanya hari apa ini, temanya kira-kira? Nah, hari ini temanya adalah generasi penyembah. Wah, penasaran sih. Generasi penyembah lu, kau menurut lu apa rasanya? Generasi penyembah itu menurutku tuh kayak generasi itu yang bisa menyembah Tuhan, yang bisa memuji Tuhan itu dengan segenap hati ya, dengan memuliakan Tuhan itu dengan semangat. Api ya Roh Kudus. Oke, apakah itu benar Om? Nah, mari. Ya, itu bagian rahasia yang diungkap ya. Tapi kita nanti akan belajar lebih banyak lagi, lebih dalam lagi hal-hal yang penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Oke, tadi lupa, kita belum perkenalan. Kenalan. Jadi nama saya Steven, ini Jason. Nah, pembicara kita adalah Om Agus DJ. Hai guys, selamat malam semuanya. Selamat malam Tipan. Selamat Jason. malam Om. Malam. Wow, anak-anak Sehat ya, yang Om? hebat. Amin. Oke, mungkin penasaran kita langsung aja ya. Langsung aja. Langsung aja dijelaskan oleh Om DJ. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar ya tentang generasi penyembah. Apa itu generasi penyembah? Mari kita lihat, kita baca sejenak ayat firman Tuhan di Yohanes 4. Pasal yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan baik-baik ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa sebetulnya ada satu pernyataan profetis ya, ada nubuatan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan bahwa pada waktunya, pada saatnya akan tiba sebuah generasi penyembah, sebuah angkatan ya. Kalau kita bicara tentang waktu, masa, itu bicara tentang sebuah angkatan, sebuah generasi ya. Artinya bahwa sekumpulan orang pada masa itu yang memiliki satu perilaku yang sama untuk menyembah Tuhan. Ya. Mari kita baca, saya akan compare ya dengan versi firman Allah yang hidup terjemahannya. Di sini menarik sekali. Ya. Dikatakan bahwa Yesus menjawab, akan tiba waktunya kita tidak peduli lagi dengan apakah kita berbakti kepada Bapa di sini atau di Yerusalem. Karena yang penting bukan tempat di mana kita berbakti atau menyembah ya, tetapi cara kita berbakti, cara kita menyembah. Apakah penyembahan kita itu bersifat rohani dan sungguh-sungguh ya. Jadi dengan tafsiran yang kita baca menurut firman Allah yang hidup,
saya ingin menekankan dikatakan bahwa di sini bukan tempat di mana kita berbakti, melainkan cara kita berbakti. Artinya penyembahan kita itu bukan kita lakukan tentang suatu tempat di mana di sebuah gereja atau di sebuah bangunan, tetapi justru yang menjadi esensinya adalah cara kita menyembah. Apakah penyembahan kita itu bersifat rohani, ya, yang kita lakukan dengan roh, dan apakah kita sungguh-sungguh melakukannya seperti itu? Ya. Seringkali anak-anak sekarang itu terjebak bahwa penyembahan mereka itu hanya bisa mereka lakukan ketika mereka bertugas di atas mimbar. Jadi mereka terkesan, wah begitu hebat, ya, terlihat lebih keren ketika dilakukan di atas mimbar atau di sebuah gereja. Padahal tidak hanya bicara tentang sebuah pujian penyembahan. Itu hanya ekspresi bagian dari penyembahan itu sendiri. Penyembahan adalah sebuah perilaku, ya. Perilaku, cara hidup, sikap hati kita, bagaimana kita menyembah Allah kita. Jadi bukan bicara tentang di mana kita menyembah, tetapi bagaimana cara kita menyembah. Oke, berarti penyembah itu tuh bukan cuman orang-orang yang pujian penyembahan. Suka bernyanyi Nah, gitu ya. kan biasa Tepuk tangan, angkat tangan. Oh, itu bagian. Itu ekspresi dari penyembahan. Tetapi yang esensi adalah sebuah sikap hati. Penyembahan itu kalau kita baca di Mazmur 71 ayat ke-8 itu dikatakan sini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ya. Jadi jelas sekali bahwa sikap penyembahan itu adalah pengakuan kedaulatan kita kepada Allah pencipta, kepada seseorang yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita hormati, yang kita agungkan. Jadi orang terjebak di hanya satu momentum, berdiri di atas mimbar, berada di dalam gedung gereja, mereka melakukan penyembahan. Ya, mereka disebut penyembah. Tidak, justru kita lakukan sepanjang hari. Sebuah pengakuan kedaulatan Tuhan terhadap hidup kita. Itulah penyembahan kita. Kuberi penghormatan sepanjang hari. Kuberi penghormatan kepadamu, ya Allahku. Wah, ini luar biasa sekali. Kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Daud melalui pujian, melalui mazmur yang ditulis, itu kita bisa mengerti bahwa sepanjang hidup kita, bukan 1 hari, 2 hari, atau bicara tentang jam waktu kita bertugas, sepanjang hidup kita adalah sebuah penghormatan kepada Tuhan. Bagian dari pengakuan kedaulatan itu, sewaktu-waktu kita bisa menyanyikan pujian. Mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur. Tidak harus bernyanyi. Kan aneh juga kan kalau sehari sepanjang hari kita cuma menyanyi terus itu. kayak film India nanti. Nah, sebentar nyanyi, sebentar nyanyi. Nyanyi hanya sebuah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah perilaku hidup kita, sikap hati kita terhadap Allah yang kita sembah itu. Oke, berarti penyembahan itu bukan melulu yang di atas mimbar, bukan melulu yang di dalam gereja. That's right. Kehidupan sehari-hari kita pun itu persembahan kita buat Tuhan. Yes. Oh, berarti kayak berbuat baik, kita menyebarkan firman, Itu yaitu bagian. bagian penyembahan. Bagian penyembahan kita. Oh, itu sen. Karena pengakuan kita kepada Tuhan kita. Pengakuan kedaulatan kita pada Tuhan kita. Seperti juga kan Dici ngomong yang penyembahan itu bukan soal tempat tapi soal cara. Cara. menyembah Tuhan. Nah,
dengan sungguh-sungguh. Ingin tahu Nah, cara bagaimana? nah itu Om, caranya gimana? Mari kita buka di Ibrani, ya Ibrani 12. Ini cara agar kita penyembahan kita itu sempurna di mata Tuhan. Ya. Ini mari kita baca Ibrani 12 pasalnya yang ke-28. Kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Oh, ini saya lihat di terjemahan baru aja ya. Waktu itu suaranya menguncangkan bumi, ayat 28 ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Ya. Jadi di sini jelas sekali dikatakan bahwa marilah kita mengucap syukur, atau terjemahan bahasa lainnya adalah memperoleh kasih karunia dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Ya. Jadi cara kita menyembah Tuhan itu kita harus memiliki satu sikap hormat dan takut. Ya. Hormat dan takut ini bukan hormat dan takut kebanyakan orang berdosa ya. Jadi kalau orang berdosa itu hidup dalam ketakutan, hidup dalam rasa hormat. Ini bukan yang seperti ini yang dimaksud oleh firman ini. Cara kita berkenan kepada Tuhan itu adalah dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Jadi konsep rasa hormat dan takut kepada Tuhan itu berbeda ketika orang berada di dalam kehidupan dosa. Coba kita bayangkan ketika Adam pertama kali berbuat dosa. Dia bersembunyi karena dia takut. Takutannya ini ketakutan karena perbuatannya yang berdosa. Tetapi rasa hormat dan takut yang ingin kita tunjukkan kepada Allah di dalam kehidupan penyembahan kita, itu adalah satu sikap menghargai Allah atas segala kasih karunia-Nya. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mati buat kita, sudah menebus hidup kita, sudah mengaruniakan rohnya buat kita, sehingga rasa hormat itulah yang kita gunakan, kekaguman kita, ya, rasa sungkan atas apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, itulah yang mendasari kita menaruh rasa hormat dan takut. Takut di sini tuh takut untuk kita berbuat dosa. Kita senantiasa menjaga kekudusan hidup kita, ketulusan dan kemurnian hati. Itu yang harus kita pertahankan di hadapan Tuhan, supaya kita memiliki satu sikap penyembahan yang benar. Jadi takut yang dimaksud itu bukan takut kayak dimarahi, Ya, tapi lebih ke bagaimana kita respect. yes. Takut berbuat dosa. Nah, Ya, betul, betul. kita respect Kita harus menjaga hidup kita untuk tidak berbuat dosa. karena pengorbanan Tuhan sing Yes. segitu besare. Ya, Ya. betul anak muda. Jadi itulah sikap menghargai kasih karunia. Oh, ini luar biasa sekali. Jadi kita harus benar-benar menyadari hal-hal yang sederhana ini. Karena kalau tidak, kita nanti akan terjebak untuk menganggap remeh, menganggap enteng kasih karunia yang diberikan Tuhan buat setiap kita. Sehingga cara kita menyembah Allah seenaknya sendiri. Ya, sering enggak kita mengalami mungkin lagu rohani, terus kita ubah liriknya dengan tujuan untuk guyon seperti itu, ya. Pernah? Pernah? Saya juga pernah. Pernah ya? Pasti Tapi pernah. Hari ini kita bertobat, Nah. ya bertobat sama-sama. Tapi aku punya pertanyaan sih. Ya. Oleh anugerah Tuhan, saya akan jawab. Kita sering nih, ya yang tadi yang kasih karunia, kita sering mempermainkan kasih karunia itu sendiri. Karena kalau gini wis, kalau kita berbuat dosa, apakah kita setakut itu sekarang? Kan kayak lama-lama tuh kayak mau mati rasa Iya, betul. Jadi ngandel ini,
nanti ya diampuni. Nah itu kan termasuk salah satu menganggap enteng. menganggap enteng kasih karunia. Jangan kayak gitu Sen. Sorry. Maaf. Habis itu tobat. Ya, kita pasti ngalami lah hal-hal kesalahan di tengah perjalanan hidup kita. Tetapi kita harus sadar bahwa kasih karunia itu tidak bisa kita anggap enteng gitu ya. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita ini orang merdeka. Artinya bahwa setiap pelanggaran dan dosa kita yang sudah kita lakukan, bahkan yang belum kita lakukan pun itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ya. Tetapi dikatakan bahwa aku tidak mengambil kesempatan itu untuk berbuat dosa. Jadi semakin besar kasih karunia, justru kita semakin menaruh rasa hormat, rasa kita kagum dan keterpesonaan kita kepada Tuhan atas perbuatannya. Sehingga ketika kita melihat itu, justru kita tidak mau atau tidak mau ambil kesempatan itu. Artinya bahwa justru kita menjaga supaya apa? Supaya kita tidak mendukakan, supaya kita tidak menyalibkan kembali Tuhan Yesus dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi memang seringkali orang berpikir remeh gitu ya, menganggap rendah kasih karunia. Jadi apalagi kalau yang bicara tentang hypergrace ya, aliran hypergrace, itu mereka justru memakai kasih karunia itu untuk kesempatan untuk berbuat dosa. Padahal kalau kita dewasa ini, justru semakin kita berbuat dosa, itu semakin mendukakan Allah, semakin membuat Allah sedih seperti itu. Harusnya tuh kalau semakin kita tahu kasih karunia itu, semakin kita takut, semakin kita respect. Betul, justru semakin giat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi malah bukan kita kayak mencari celah. Ya. Oh ini boleh, jadi kasih karunia mah jadi tameng. Ya betul, itu makanya menggunakan kesempatan untuk berbuat dosa. Karena toh aku sudah diampuni, ya kan? Tuhan pasti ampuni saya. Tuhan pasti maklumi kesalahan saya. Enggak, kita enggak bisa berpikir seperti itu. Kita justru mengubah cara berpikir kita bahwa pengorbanannya itu dibayar dengan darah yang mahal. Jadi karena begitu mahalnya, kita menjadi eman, sayang untuk berbuat dosa lagi. Justru apa balasan yang setimpal untuk kita lakukan? Walaupun perbuatan kita itu tidak cukup untuk membayar apa yang sudah Tuhan lakukan, tetapi setidaknya kita bertanggung jawab atas kasih karunia yang diberikan kepada kita dengan cara menjaga hidup kita. Seperti itu. Ya bener sih, kalau kita udah dikasih pengampunan sebegitu besarnya sampai Tuhan pun berkorban sendiri demi menebus kita hidup kayak seenaknya kita. Nggak menghargai Tuhan. Nah kayak besok nyolong terus besok tobat. Besok bunuh ekstrim banget ya bunuh ya. Jangan. Besok berbohong. Aku bohong. Enggak apa. Nanti Tuhan kan maklumi, nanti dia diampuni. Nah, itu kan kayak salah. Nah, jadi pengorbanan Tuhan yang segitu besarnya, kita sebagai umatnya malah kayak enggak punya komitmen. Enggak punya komitmen sama Tuhan loh. Kayak dibuat main. Diantengin gitu. Nah, diantengin dulu. Ya. Itu sering terjadi sih. Ya, itu sering kesalahan yang kita lakukan. Ya. Tetapi hari ini supaya setiap teman-teman kita yang mendengar podcast kita hari ini terbuka, ya, bahwa memang benar Tuhan mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kita harus bertanggung jawab atas pengorbanan itu. Kita tidak bisa seenaknya sendiri. Ya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, umat pilihan Allah, kita harus komitmen, ya, untuk hidup benar, hidup kudus. Itu rasa hormat dan takut. Jadi kita benar-benar akan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu yang membuat cara kita berkenan di hadapan Tuhan adalah kita ingat Kapal Perjanjian Lama
Abraham, ya, apa yang dilakukan? Mengorbanin anaknya tuh. Ya, itu salah satu fenomena yang luar biasa, ya, yang terjadi. Pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham, ya, dengan cara mempersembahkan Ishak, itu menjadi sebuah kebenaran yang akhirnya Allah begitu berkenan, sehingga menganggap Abraham itu sebagai sahabatnya. Ya bener. Luar biasa. Itu banget. anak. Karena apa? Karena Abraham memiliki iman, Nah, itu. punya iman. Iman yang kuat Iman yang sampai anak sendiri pun nah, atas perintah Tuhan. Berarti kan coba kalau kamu Belum punya anak. nah kalau misalnya punya anak nanti, San korbanin anakmu. Jangan dong. Nah, udah langsung nolak kan? Nolak. Nah ini saking deketnya Abraham sama Tuhan tuh sampai apapun yang diperintahin Tuhan ya langsung dilakuin Ya, tanpa ada nego. ya. Berarti kalau mau dikasih kesempatan harus hati-hati korbanin ya Om ya? Nah iya dong, Bener. pikul salib. Jadi memang apa yang dilakukan Abraham itu benar-benar sesuatu yang sangat berkenan ya. Sehingga walaupun janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham itu melalui anaknya bahwa akan lahir keturunan-keturunan bangsa yang besar. Tapi anak satu-satunya itu di-challenge untuk dikorbankan. Tapi yang menarik justru Abraham melakukan itu tanpa bertanya, ya, tanpa bertanya, tanpa mencari cara celah untuk kompromi, untuk negosiasi gitu. Tetapi dengan penuh ketaatan itu dilakukan. Itulah satu bentuk rasa hormat dan takut. Nah Jadi luar biasa sekali. dari ini aku punya pertanyaan. Di perjanjian kan kasih karunia kan perjanjian baru, zaman kasih karunia. Nah kalau perjanjian lama itu kan kalau kita baca ya Tuhan tuh tegas banget. Ya, Lawung di bait Allah aja kalau ada yang enggak suci langsung mati. ya betul. Kalau udah kudus, Enggak kudus langsung. mati. Mati Ya, langsung. Ya, langsung hangus. Nah, Ya, jadi kita ketahui bahwa pertama konsepnya kita harus percaya bahwa Allah kita hari ini, dulu, sampai selama-lamanya adalah Allah yang sama. Amin. amin amin. Kita harus percaya dulu. Allah kita adalah Allah yang sama. Ya. Allah yang adil dan benar, penuh dengan ketegasan, ya. Kalau perbandingannya apa? Jadi Allah di zaman Injil, zaman kasih karunia dengan Allah dalam masa hukum Taurat itu adalah Allah yang sama. Ya. Allah yang tegas, Allah yang adil, Allah yang benar. Ya. Seringkali berpikir kita bertanya, apakah Allah di zaman Injil, zaman kasih karunia dengan Allah zaman Taurat itu adalah Allah yang sama? Yes, Allah yang sama. Kalau hari ini dia adalah Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus. Kalau di zaman perjanjian hukum Taurat, ya, kita melihat bagaimana ketegasan Allah, bahkan ketika murka tidak segan-segan untuk membunuh orang, menghanguskan orang. Bahkan apinya bisa menyambar siapa saja yang memang dipandang tidak kudus. Ya, banyak cerita di Alkitab menunjukkan orang-orang yang harus mati, ditelan bumi, ya, disambar api, hangus terbakar, kena kilat dan berbagai macam cara. Ya. Tetapi hari ini kita berurusan dengan Allah yang berbeda, ya, penuh kasih, ya, penuh dengan keramahan. Tetapi ia juga Allah yang menghanguskan juga, api yang menghanguskan. Cuma yang menjadi perbedaan adalah ketika seseorang menganggap remeh kasih karunia, ya, dan kita murtad, maka Allah kita juga Allah yang akan menghukum, Allah yang akan membalas ketika kasih karunia itu dipandang hina, direndahkan, dihina sedemikian rupa. Cuma yang membedakan adalah
keadilan Allah, kemurkaan Allah itu ditujukan kepada Tuhan Yesus sendiri. Itu yang membedakan. Jadi artinya bahwa Allah itu sama, tegas, adil. Cuma yang membedakan di zaman kasih karunia, hukuman itu, pengampunan dosa itu ditanggung oleh Yesus melalui keadilan Tuhan ketika menghukum, mencurahkan kemarahannya kepada pribadi Yesus di atas kayu salib. Jadi pengorbanan Yesus itu menjadi pendamaian, menjadi korban persembahan atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Ini lebih ngeri sebetulnya yang dilakukan Allah. Jadi Allah yang sama, Allah yang memiliki ketegasan, Allah yang menghukum setiap pelanggaran. Cuma yang membedakan buat kita adalah bukan kita yang menanggungnya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Itu satu kematian yang paling hina. Jadi kita bisa bayangkan bahwa murka Allah sama di zaman hukum Taurat juga di zaman Injil. Cuma yang membedakan, yang menjadi korban hari ini adalah Tuhan Yesus. Bukan kita yang sudah berbuat dosa. Itulah kasih karunia. Nah, itulah kasih karunia. Jadi Setelah kita tahu, Sangat mosok, luar biasa Lah. kasih karunia Allah itu ya. mosok ya kita mau nyanyiin lagi. ya, Masa kita mau Anggap remeh. anggap remeh lagi. Kasih karunia itu. masa kalian mau hidup seenaknya, ya, hidup menuruti hawa nafsu lagi, Nah, ya. Tadi dikatakan bahwa esensi penyembahan adalah pengakuan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Artinya bahwa hidup kita bukan menjadi milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hatinya? Satu-satunya jalan adalah melakukan kehendaknya. Itulah cara yang paling berkenan di dalam hidup kita melalui penyembahan kita. Oh, ini luar biasa sekali. Ya. Cuman yang menjadi persoalan hari ini adalah apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, ya, lewat pengorbanannya, lewat karunia Roh Kudus yang diberikan kita untuk menolong kita hidup di dalam penyembahan yang benar. Itu tidak mereka sadari, sehingga banyak kali, ya, banyak orang itu ketika mereka merasa terancam, mereka merasa terluka, ketika mereka tawar hati, mereka berduka hati, mereka tidak melakukan penyembahan kepada Tuhan. Mereka merasa tidak layak, mereka merasa tidak pantas untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Ini yang menjadi persoalan. Padahal Tuhan sudah lakukan hal-hal besar di dalam hidup kita. Kalau kita mau pelajari di Kidung Agung, coba Stephen baca Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayat yang ke-14. Ini indah banget. Ini satu puisi yang ditulis oleh Raja Salomo, ya, yang menggambarkan satu perasaan kekasih hati kepada kekasihnya, ya. Artinya laki-laki kepada perempuan. Coba Oke. baca. Kidung Agung 2 ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ya. Ini satu pujian, ya, yang satu pujian yang diutarakan ketika seorang jatuh cinta. Pernah jatuh cinta? Pernah, Hasan? Pernah. Pernah, Hasan? Pernah. Dong. Ya, kalau orang sudah jatuh cinta itu everything's okay, ya. Semuanya Terlihat indah. Indah semuanya, ya. Terlihat indah semuanya baik-baik. Walaupun yang dilakukan pasangan kita mungkin kalau dipikir lagi itu mungkin Tidak indah. tidak indah, ya. Nah. Tetapi kita
memandangnya menjadi indah. Nah, Ya, jadi ini menarik sekali. Dikatakan merpatiku di celah-celah batu. Ya. Merpati itu bicara tentang gereja Tuhan. Ya. Tentang gereja Tuhan. Jadi ini pujian kepada gerejanya. Ya. Merpati itu gambaran binatang yang burung yang begitu indah. Ya. Kalau kita gambarkan merpati itu sayapnya itu putih bersalut perak ya. Begitu indah sekali. Begitu indah sekali. Dikatakan di celah-celah batu. Ya. Ketika burung mengalami terancam ya, mengalami ancaman dalam hidupnya, dia akan sembunyi dalam celah-celah batu. Ya. Celah-celah batu. Dan ini gambaran bahwa Yesus itu begitu mengasihi gerejanya. Dikatakan di celah-celah batu. Batu itu adalah Yesus disebut batu hidup, benar? Ya. Jadi Yesus menjadi sebuah tempat perlindungan bagi kekasihnya, mempelainya, bagi gerejanya. Ya. Jadi dia bisa menjadi sebuah tempat persembunyian. Di lereng-lereng gunung, di persembunyian lereng-lereng gunung. Kalau kita ingat Musa ketika mau naik ke Gunung Sinai untuk bertemu muka dengan Allah, ya. Musa dibawa pada sebuah lereng gunung, lekukan gunung, ya. Supaya Musa bisa melihat kemuliaan Allah, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, karena kita tahu bahwa Allah itu kudus, terang kemuliaannya itu tidak mungkin bisa bertemu atau kontak secara langsung, karena ketika itu terjadi manusia pasti mati, Musa pasti, sehingga oleh kasih karunia Musa diizinkan melihat punggungnya, melihat punggungnya. Lereng gunung bicara pada suatu tempat di mana itu menjadi tempat yang terbaik buat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Satu tempat terbaik untuk kita menyampaikan isi hatinya. Ya. Ini bisa dibayangkan bahwa Tuhan sudah memperlakukan gerejanya, kita anak Tuhan, sedemikian rupa. Menjadi tempat perlindungannya, menjadi tempat terdekat untuk kita curhat, menyampaikan isi hati kita, pergumulan kita, untuk menyampaikan pujian dan penyembahan kita dengan kata-kata yang terindah. Ya. Cuman yang menjadi persoalan adalah perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Tuhan mau ngomong, marilah, perlihatkanlah dirimu, perdengarkanlah suaramu, perlihatkanlah wajahmu. Artinya hari-hari ini banyak orang masih merasa malu dan takut untuk ketemu dengan Tuhan, untuk masuk dalam tahta kasih karunia-Nya. Mereka malu, padahal dikatakan sebab merdu suaramu. Mungkin kita hanya bisa berkata bahwa kita seperti orang yang hanya bisa, katakanlah ibarat burung, hanya menciap-ciap saja gitu ya. Tidak bisa ngomong panjang lebar, memuji atau apa. Artinya ketika dalam tekanan hidup, kita tidak bisa banyak melakukan hal. Tapi suara kita juga, wajah kita yang berduka, itu masih dikatakan elok wajahmu. Coba bayangkan kalau kita dalam keadaan ceria, itu luar biasa sekali. Jadi artinya Tuhan sudah membuka, ya, anugerahnya terbuka luas untuk kita masuk dalam tahta kasih karunia, untuk dalam hadiratnya, untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan cara-cara yang benar, seperti cara-cara yang berkenan itu tadi. Hari ini Luar biasa sekali firman. Ternyata cukup lama juga ya. wah lama loh, Tidak tidak kerasa loh. kerasa. Kita membedah-bedah. Wah, ternyata yang terakhir nih puisi ini, wah Hidden sekali. Wah, Sangat ditunjuk loh, di celah-celah batu. Celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Nah, Tuhan Besok- melihat kita. besok Ruh. buat puisi ya. Nah,
Ayo San, buat San. Bentuk ekspresi kita mengasihi Tuhan. Ya. Buat puisi. Ibu. Oke, daripada kita kelamaan, Ya. terakhir. Nah, Sebetulnya banyak ya. sebenarnya wah masih bisa lanjut nih. Ya. Karena ada waktu kita akhiri sampai di sini. kita ya. akhiri. Tapi poin-poin jangan ada yang lupa. Jadilah penyembah-penyembah yang sempurna di mata Tuhan, Benar. yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga apa Sen, satu Sen? Jangan lupa kalau kasih karunia itu Tuhan itu rela mengorbankan dirinya untuk kita semua. Nah. Jangan disia-siain gitu aja. Nah, oke. Sekali. Oke, daripada kita berlama-lama langsung. Jangan fokus pada sebuah tempat. Nah, itu Sen. Tapi Caranya, jangan tempatnya tapi cara kita menyembah Tuhan. Benar. penyembahan di atas mimbar hanya bagian kecil dari perilaku kehidupan sikap penyembahan kita. Oke, sebelum kita akhiri mungkin kita tutup dalam doa dulu ya Om. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar dan kami sudah mendapatkan pengertian-pengertian yang baru untuk kami boleh menyembah dengan cara yang berkenan di hadapan-Mu, yaitu dengan hormat dan takut. Kami boleh memandang kasih karunia sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah tanggung jawab untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan, melalui kehidupan penyembahan kami ya Tuhan, pengakuan kedaulatan kehidupan kami Tuhan bahwa Engkau adalah Yesus dan Tuhan Juru Selamat kami Tuhan. Kami percaya ketika kami menyadari hal itu, kami tidak perlu malu dan takut untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu sungguh Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, Engkau mau mendengar suara kami, Engkau mau mendengar Tuhan, Engkau mau melihat wajah kami, Engkau mau Tuhan kami bersekutu menjadi tempat terindah Tuhan bersama Engkau untuk mencurahkan segala isi hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar malam hari ini menjadi malam yang indah buat setiap kami, untuk kami senantiasa memandang bagaimana Engkau begitu mempesona hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 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 Oke, karena waktu sudah terbatas ya teman-teman, jadi kita harus akhiri sampai di sini. Kalau mau dengar firman lebih lanjut lagi bisa nonton lagi di midweek selanjutnya yang minggu depan setiap hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua. Bye-bye. God bless you.